Bayangkan desa tanpa jalan. Petani menggotong hasil panen melewati lumpur 2 kilometer. Bayangkan ibu hamil dibawa ke kota dengan motor rusak. Seringkali tidak sampai. Sekarang bayangkan seseorang dari gedung pusat kekuasaan dengan mic, AC, dan gaji tinggi berteriak, "Tiadakan saja dana desa itu." Pertanyaan saya sederhana. Apakah ini hanya bodoh ataukah bagian dari agenda besar? Saya Puakaso. Hari ini kita bahas satu hal yang saya katakan tegas. Yang menyuarakan penghapusan dana desa itu tolol secara pengetahuan dan dungu secara politik. Mengapa? Karena ia tidak membaca realitas, data, dan siapa yang diuntungkan jika desa dilemahkan. Dana desa hadir bukan karena belas kasihan, tetapi karena ketimpangan struktural 70 tahun pembangunan. Sebelum dana desa, desa hanya menerima sisanya. Kurang dari 10% belanja negara menyentuh desa. Padahal, desa memasok pangan nasional, tenaga kerja, kayu, mineral, dan stabilitas sosial. Dana desa mengubah distribusi kekuasaan. Uang tidak lagi menunggu pejabat kabupaten atau provinsi, tetapi langsung ke desa. Inilah yang membuat banyak elit tidak nyaman, karena kekuasaan mereka hilang. Dan mari jujur, sejak dana desa menurunkan ketergantungan desa kepada kabupaten, muncul narasi halus. Dana desa tidak efektif, lebih baik dikembalikan ke kabupaten atau pusat. Itulah upaya sentralisasi ulang, dikemas dalam bahasa moral, efisiensi. Padahal niatnya jelas, mengambil kembali kendali dan rente politik. Mari bicara data, bukan opini kosong. Sejak 2015, lebih dari 120.000 kilometer jalan desa dibangun. Sekitar 5.000 pasar desa lahir, membuka akses ekonomi. Lebih dari 39.000 PAUD atau posyandu didirikan atau diperbaiki. BUMDes tumbuh dari 1.000 menjadi lebih dari 60.000. Sebagian sudah mengasulkan pendapatan mandiri. Tingkat kemiskinan desa turun dari 16% menjadi sekitar 12% dalam 5 tahun pertama Maka. Stunting turun signifikan di ratusan desa intervensi dana desa. Dan catatan penting, dana desa bukan hanya membangun fisik, tetapi meningkatkan modal sosial, administrasi, dan kapasitas desa. Itu capaian nyata. Apakah itu disebut sia-sia? Mari dengar suara orang desa. Seorang bidan di Sulawesi Barat berkata, kalau posyandu ini tidak ada, anak-anak kami tidak terpantau. Seorang petani di Jawa Tengah berkata, jalan desa ini membuat harga gabah kami naik. Kami bisa menentukan harga. Seorang ibu di NTT berkata, dulu banjir di sini sampai pinggang, sekarang ada embung desa. Jika Anda menghapus dana desa, apa jawaban Anda kepada orang-orang ini? Dan menariknya, narasi penghapusan dana desa tidak muncul sendiri. Kita melihat influencer, buzzer, kolumnis bayaran, think tank tertentu yang tiba-tiba memproduksi opini bahwa dana desa itu pemborosan, lebih baik dialihkan. Ini bukan kebodohan spontan, tetapi rekayasa opini publik untuk mempersiapkan kebijakan sentralisasi. Ini pernah terjadi di Order Baru, desa kuat dianggap ancaman. Hari ini dimainkan ulang dengan gaya digital. Sering orang bilang, tapi korupsi desa banyak. Mari luruskan. Sejak 2015 sampai hari ini, desa menerima lebih dari 500 triliun dana desa. Kasus korupsi desa tercatat ratusan. Itu buruk, tetapi secara persentase kurang dari 1% dari 74.000 desa. Jadi apa yang terjadi? Kasus itu di blow up. Dijadikan alat framing bahwa desa tidak mampu mengelola. Padahal jika Anda jujur, korupsi terbesar justru ada di proyek APBN pusat, proyek provinsi, proyek kabupaten. Namun tidak pernah ada narasi, hapuskan kementerian karena ada korupsi. Mengapa desa dipukul memakai standar berbeda? Jawabannya jelas, desa menjadi ruang perebutan kontrol. Menghapus dana desa berarti mengembalikan kontrol ke kabupaten dan provinsi, tempat rente politis kuat beroperasi. Menghilangkan sumber daya desa sehingga desa kembali menjadi objek bukan subjek. Mengurangi demokrasi lokal karena dana desa membuat warga berani mengawasi pejabat desa. Jadi, ketika ada suara menghapus dana desa, itu bukan sekadar bodoh. Itu representasi kepentingan pusat yang ingin merebut kembali peran desa. Maka sekali lagi, yang bilang dana desa sebaiknya dihapus adalah tolol karena tidak membaca data, dungo karena tidak memahami Indonesia, dan mungkin menjadi corong bagi agenda besar yang ingin mematikan kemandirian desa. Dana desa bukan hadiah,
Ya, koreksi sejarah. Jika niat Anda tulus, maka solusinya bukan menghapus dana desa, tetapi memperkuat kapasitas pemerintah desa, termasuk pelatihan administrasi, keuangan, dan transparansi. Digitalisasi pengawasan, semua transaksi desa dipublikasikan real time. Penguatan BUMDes, agar desa punya pendapatan mandiri jangka panjang. Audit warga, bukan hanya audit hukum. Desa bukan butuh pembubaran, tetapi pembelajaran dan perlindungan. Kalau desa dimatikan, Indonesia berdiri di atas apa? Kota hidup dari desa, dan desa berhak atas sumber daya. Jadi bagi yang bilang dana desa dihapus, saya tantang satu hal. Turunlah ke desa, lihat mata ibu-ibu, tanya petani, tanya bidan, tanya anak PAUD, kemudian ulangi pernyataan Anda. Kalau masih berani, maka masalahnya bukan pengetahuan, tetapi hati nurani. Terima kasih sudah mendengarkan, saya Bokaso. Sampai jumpa pada episode berikutnya.